Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Robani dengan NPM 101212171 dari kelas C7 Manajemen. Ma'rifatur Rasul menggambarkan kepada kita kualitas seorang rasul. Apa yang dibawa, diucapkan, dan dilakukan adalah sesuatu yang terpilih. Kedudukan rasul paling mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Beliau adalah teladan untuk mengaplikasikan Islam dalam kehidupan. Materi pertama adalah hajatul insan ila rasul, atau kebutuhan manusia kepada rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta fitrah. Demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan panduan sunnah, yaitu sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Syarah. Yang pertama, al-insan atau manusia. Ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang kedua, fitrah. Dapat dijadikan sebagai saksi segala perbuatannya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik. Wujudul Khalik. Manusia menerima Allah sebagai Robnya. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan penciptaan langit, bulan, bintang, dan lain-lain, maka dijawab Allah. Ibadatul Khalik. Pengabdian kepada Allah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah. Sebagai pencipta mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan perintahnya, dan sebagainya. Hayatul munadomah. Allah sebagai pencipta mengetahui ciptaannya secara pasti, sehingga Allah dapat memberikan panduan yang juga tepat bagi manusia. Yang ketiga yaitu hidayatul rasul. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan yang keempat, ibadatus sholih. Ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Materi yang kedua adalah ta'rifur Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rosala, berarti mengutus, sedangkan Rasul adalah bentuk infiniatif dari kata rosala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Yang pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fitat bikir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam menjalankan ajaran yang dibawanya. Materi yang ketiga yaitu manakatur Rasul. Rasulullah SAW menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah, akan tetapi lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di kota Mekkah. Kedudukan Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain. Beliau menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah ke depannya. Beliau ditugaskan untuk menunaikan amanah dari Allah. Sebagai Rasul, beliau juga memimpin umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan di antaranya. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Rasul juga membutuhkan makan, minum, beristri, dan lain-lain. Yang kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah mungkin saja berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga, as-sidqu atau jujur. Rasulullah tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah. Yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Rasulullah dibekali sifat cerdas oleh Allah, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, al-amanah atau terpercaya. Yang keenam, at-tabligh, menyampaikan risalah.
Rasulullah memiliki tugas untuk balagor risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Dan yang terakhir yaitu al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Tugas utama para rasul: 1. Menegakkan kalimat tauhid. 2. Mengajak umat manusia untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah. 3. Membawa rahmat kepada alam semesta. 4. Memberikan peringatan kepada umat manusia. 5. Mengajak umat manusia kepada kebenaran di jalan Allah. 6. Memberikan contoh yang baik untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari 9 sifat yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang sudah pasti ada pada setiap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, fatonah yang berarti cerdas. Kedua, sidik yang berarti jujur. Ketiga, tablik yang berarti menyampaikan. Dan yang terakhir, amanah yang berarti dapat dipercaya. Sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Sifat ini sudah pasti tidak ada pada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kizib yang berarti bohong. Kedua, khianat yang berarti tidak dapat dipercaya. Ketiga, hitman yang berarti menyembunyikan. Dan yang keempat, balada atau jahlun yang berarti bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Dalil tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, secara terang-terangan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Yang kedua, secara sembunyi-sembunyi. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Kewajiban kita kepada Rasul. Yang pertama, tasdiquhu fima akbar, membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 33 yang artinya, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 51 yang artinya, dan sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapkan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, ijtanabu manaha anhu, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang terakhir yaitu la na'budullaha illa bima syara'a, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh beliau. Dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 21 yang artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zolim itu akan memperoleh azab yang amat